Shalom, sukacita, semangat. Sekali lagi Kak, lebih semangat Kak. Sekali lagi ya. Hai adik-adik semua. Shalom. Shalom, sukacita, semangat. Tuh, Oke. semangat semua nih anak-anak Madya remajanya di rumah Kak. Iya, semoga kayak gitu ya Bang ya. Iya, karena ini kan kita tahun Baru. Tahun baru. 2021. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Bang Nehemia, Kak Lena dan Kak Mastri di ibadah minggu pertama kita di tahun 2021. Semoga dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat ya Kak. Yes, dan sebelum memulai kebaktian kita hari ini, kita mau sama-sama bersatu dulu ya Bang. Oke. Mau menyiapkan hati kita mau angkatkan satu lagu pujian, Bejanamu. Mari adik-adik semua, kita mempersiapkan hati kita bernyanyi, kita berdoa lewat lagu ini. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyi lagi lebih dalam. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, kita bisa sampai di tahun baru 2021. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
akan mengiringmu dengan setengah suara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh berkumpul secara virtual juga Tuhan, untuk berkebaktian minggu di awal tahun 2021. Tuhan, kiranya yang bersama-sama dengan kami dari awal hingga akhir dari kebaktian kami ini, dan biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita tadi udah saat teduh. Ya, dan sekarang kita mau puji Tuhan lagi Bang. Kita mau puji Tuhan, semangat di tahun baru biar kiranya tetap ada dalam hidup kita ya. Dan kita mau nyanyikan satu lagu, It's Good to See You Here With Me. Karena Ya. kita akhirnya bisa saling bertemu lagi di tahun 2021 ini walaupun sekarang masih melalui virtual. Iya ya, Kak? bener banget Bang. Jadi kita mau nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Boleh gerak juga ya badannya ya. Boleh Oke. berdiri dan juga boleh sama-sama lakukan gerakannya. Kita nyanyi sama-sama. It's good to see you. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good, kita nyanyikan sekali lagi ya Bang Nehe ya. Adik-adik di rumah sama-sama kita nyanyikan. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you Adik-adik aja di rumah. came. The Lord loves you, so do I. The Lord Loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Wah, jadi dengan kita masih bisa melihat orang-orang terkasih kita di sekitar kita di tahun baru ini, walaupun kita nggak bisa jalan-jalan jauh, kita nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah, tapi dengan keberadaan keluarga, papa, mama, kakak, adik, itu adalah tanda kehadiran Tuhan di hidup kita ya Kak. Bener banget Bang.
Dan it's good to see everybody ada di 2021 ya Bang ya. Yes, bener banget. Karena 2021 ini kita nggak tahu Kak ke depannya gimana. Kan Iya, sekarang bener mungkin kita banget. masih belum bisa keluar rumah. Tapi kita yakin dan percaya, kita beriman bahwa Tuhan akan memberikan semua yang terbaik di tahun baru ini. Bener banget. Kita mau angkatkan pujian lagi Bang. Yes. Kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi sama-sama lagu yang bikin kita semakin kenal akan kebaikan Tuhan. Lagu apa itu Bang Nehe? Allah sumber kuatku. Yes, karena cuma Tuhan yang bisa kasih kekuatan sama kita untuk melangkah di 2021. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita nyanyi sekali lagi dari awal, lebih semangat, lebih sukacita, karena Allah yang memberi kita kekuatan sampai saat ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tepuk tangan untuk kehebatan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Bang Nehemia mau sedikit cerita tentang lagu ini. Bang Nehemia dikuatkan sekali Kak Lena. Karena tadi sebelum Bang Nehemia berangkat ke sini untuk syuting bersama Kak Lena dan Kak Mastri, Bang Nehemia tadi pagi bangun gak ada suaranya Kak Lena. Nggak ada suaranya apa kalau di iklan serak kayak kodok katanya gitu. Mungkin sekarang masih ada nih sisa-sisa kodoknya nih adik-adik dengar di rumah. Tapi ternyata Tuhan kasih kekuatan. Tadi Bang Nehemia berdoa, Tuhan Bang Nehemia mau berangkat ke gereja untuk melayani, berkati supaya ada suaranya keluar, supaya bisa bernyanyi bersama-sama adik-adik. Dan ternyata sampai di gereja setelah Bang Nehemia minum obat, Bang Nehemia minum air hangat, Tuhan mengeluarkan lagi suaranya walaupun mungkin belum seperti yang seharusnya. Seperti biasa ya Bang iya ya. Kak. Jadi maaf ya kalau suara Bang Nehemia serak-serak dikit ya. Tapi semuanya bisa berjalan dengan baik dan sekarang Bang Nehe juga bisa nyanyi sama-sama dengan kita. Iya benar banget. Dan kita juga kita mau dengar firman Tuhan, adik-adik. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Dan di firman Tuhan kali ini kita mengundang semua adik-adik juga untuk sama-sama memperhatikan, sama-sama mendengar, sama-sama merefleksikan bersama-sama. Sehingga kita bisa tahu dan belajar sama-sama bahwa Tuhan yang kita sembah dan iman kita sendiri itu memberi kekuatan bagi kita. Kita mau nyanyikan, kita angkatkan pujian. With all I am. Kita sama-sama nyanyikan.
kita mau bilang, Jesus I believe in you, Jesus I belong to you, karena hanya Tuhanlah alasan kita hidup di dunia. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my hand in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I sing, the reason that I live with all I am. I walk with you wherever you go. Kita nyanyikan sama-sama adik-adik. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Tuhan, kami mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berkati abang kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya dari firman ini ada kekuatan yang boleh kami terima, ada pengertian yang boleh kami terima, sehingga kami boleh melewati hal-hal dalam kehidupan kami dengan tetap beriman teguh pada Kristus yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, salam Marewa, salam sukacita, semangat. Ya, tetap ya.
Sudah memasuki tahun 2021, hari yang ketiga. Hari yang ketiga nih, ya. Hari yang ketiga, saya percaya adik-adik kami semua ya tetap dalam sukacita, punya shalom dan semangat. Nah, itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan Yesus, tetap memiliki itu. Jadi untuk melangkah di tahun 2021 ini, tema firman Tuhan kita sangat penting sekali dan tepat sekali. Kita memulai tema tahun ini dengan faith, iman, ya. Dan kita akan cari tahu kenapa kita harus punya iman, ya. Kenapa kita harus punya iman? Mari kita pahami dengan membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Adik-adik kami Marema, siapkan Alkitabnya. Buka Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Kita mulai ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, ini jadi dasar firman Tuhan kita dengan tema tadi faith, ya. Jadi kita coba lihat, kita pahami firman Tuhan tentang tema kita dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Tadi ayat 1 katanya apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba kita lihat ya. Kita lihat, iman adalah dasar, iman adalah bukti. Nah, itu yang harus kita pegang dulu nih. Ada dua, iman adalah dasar, iman adalah bukti. Kita gali satu-satu. Iman adalah dasar. Yang dikatakan dasar itu pondasi, yang dikatakan dasar itu adalah penopang utama, yang dikatakan dasar itu adalah landasan, yang dikatakan dasar itu adalah pendorong. Nah, itu coba. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah pondasi dari segala sesuatu yang kita percayai. Iman adalah penopang supaya kita tetap hidup dalam pengharapan. Iman adalah landasan, alasan utama kita untuk terus berharap. Iman juga pendorong semangat kita untuk terus hidup dalam pengharapan. Lihat tuh. Iman adalah dasar, ya. Iman adalah dasar. Contohnya siapa? Dalam Alkitab banyak contohnya. Di Ibrani 11 ini juga contohnya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang karena iman. Kita lihat siapa itu paling utama, paling terkenal itu Abraham gitu ya. Karena iman, Abraham memiliki dasar untuk berangkat dari tempatnya, dari kehidupannya yang nyaman. Abraham sebelum disuruh Tuhan berangkat itu orang yang kaya raya, ya, keluarganya itu kaya raya, dia nyaman di negeri tempatnya dia tinggal. Tapi karena iman dia berangkat ke tempat yang belum diketahui. Nah, dasarnya apa? Karena iman. Karena apa? Karena janji Tuhan, ya, karena janji Tuhan dia berangkat juga. Setelah dia menghadapi berbagai tantangan, rintangan, akhirnya dia tiba
di tanah yang dijanjikan Tuhan. Di mana? Di tanah Kanaan. Ya. Karena iman, Abraham juga dan Sarah yang sudah berumur tua, ya, tetap memiliki pengharapan bahwa melalui dia akan datang keturunan yang banyak, kata Tuhan yang sudah janji Tuhan kepada Abraham. Di umurnya yang tua, akhirnya Sarah melahirkan Ishak. Ya kan? Janji Tuhan. Kenapa mereka bisa terus menanti dan berharap? Karena iman. Itu Abraham. Contoh lain, ya tadi kita udah baca di Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan korban kepada Allah adalah korban yang terbaik. Ya. Jadi bukan masalah korbannya apa, ya, tetapi sikap Habel di dalam mempersembahkan, itu yang penting. Jadi bukan karena Kain mempersembahkan hasil tanamannya, hasil pertaniannya, sedangkan Habel sebagai peternak, ya, dia mempersembahkan apa yang dia pelihara, ya, bukan karena apa yang dipersembahkan, tetapi karena sikap hati. Sikap hati Habel adalah sikap hati yang benar. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Berbeda dengan Kain, mempersembahkan korban dengan asal-asalan, sikapnya asal-asalan karena dia tidak punya iman kepada Tuhan. Contoh lain, Henokh. Ibrani 11 ayat 5 tadi kita sudah baca. Henokh dikatakan dia terangkat. Ya, karena iman dia terangkat. Karena iman, makanya Henokh bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi dia terangkat ke surga karena iman. Gitu ya. Jadi lihat tuh, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi kita percaya akan terjadi karena kita memiliki iman. Ya, maka orang yang beriman itu memiliki semangat hidup yang tinggi, tidak menyerah dalam berbagai cobaan, bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, ya, berusaha dengan gigih. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi dorongan untuk terus berharap dan memiliki pengharapan bahwa apa yang diharapkannya akan tercapai. Itulah orang yang memiliki iman, ciri-ciri hidupnya. Tapi gitu ya, harus beriman kepada yang benar. Harus berpengharapan kepada yang benar. Kita coba buka. Ya, kepada siapa kita harus beriman? Kepada siapa kita harus berpengharapan? Kepada siapa kita harus beriman? Kita buka 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15, saya bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita harus beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Itulah iman yang benar. Kemudian yang kedua, berpengharapan kepada siapa? Roma 15 ayat 13, saya bacakan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi kepada siapa kita harus memberikan pengharapan kita? Berserah pengharapan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Dikatakan tadi Tuhan adalah sumber pengharapan. Jadi itu ya. Ya, jadi harus beriman kepada yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berpengharapan kepada yang benar, yaitu kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Contohnya nih, di akhir tahun kemarin 2020, ya biasanya kan membuat komitmen ya. Apakah adik-adik kami Marema sudah membuat komitmen? Apa yang mau dicapai, apa yang mau dikerjakan, janjinya kepada Tuhan di tahun 2021? Sudah membuatnya? Saya anggap saya sudah membuatnya ya. Kalau belum membuat nggak
nggak terlambat nih, baru tanggal 3. Buatkan resolusi, komitmen di tahun 2021 ya. Buatkan resolusi tahun 2021. Nah, kalau sudah, apakah sudah mendoakan komitmen yang sudah adik-adik buat? Apakah sudah minta tolong kepada Tuhan supaya tahun 2021 ya, komitmen atau resolusi itu bisa dicapai oleh pertolongan Tuhan? Ya, itu jangka pendek. Itu iman. Kenapa itu dikatakan iman? Karena kita menyerahkan harapan kita kepada Tuhan. Tahun 2021 belum tahu kan, besok aja tanggal 4 kita nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi nanti Desember tahun 2021 kita nggak tahu. Siapa yang menyangka tahun 2019, akhir 2019 ada COVID. Sampai sekarang masih ada COVID sehingga kita ibadah secara online. Nggak ada yang tahu. Tapi kita menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu iman. Ya, jadi komitmen yang sudah dibuat, serahkan kepada Tuhan, lakukan bagian kalian, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan menuntun, ya. Iman dan pengharapan kita yang utama, terutama orang-orang yang percaya, ya, yang mengikut Yesus Kristus, ya tentunya adalah janji keselamatan dan hidup dalam kekekalan nanti. Itu iman yang terutama, ya. Pengharapan kita hidup dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus di surga. Nah, pertanyaan ini penting. Ya, sudahkah adik-adik mari memiliki iman dan pengharapan yang utama ini? Ya, jika belum, milikilah sekarang. Caranya dengan bertobat, percaya dan taat kepada Tuhan. Ya, supaya iman tadi benar-benar iman yang berpengharapan. Ya. Mari kita lanjutkan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti bisa didapat dari saksi mata. Bukti adalah jejak yang ditinggalkan, ada jejaknya. Bukti adalah logika yang tak terbantahkan. Nah, itu disebut bukti ya. Jadi kita bisa lihat contoh iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contohnya apa? Ibrani 11 ayat 3 tadi katakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bukti apa yang kita dapatkan dari Ibrani 11 ayat 3? Buktinya adalah alam semesta dijadikan oleh Tuhan. Dan ini bukti logika yang tak terbantahkan. Ya. Bukti yang tak terbantahkan. Ada bukti penciptaan hari pertama sampai dengan hari ke-6 yang dituliskan di kitab Kejadian. Kitab Kejadian dituliskan oleh siapa? Ayo siapa? Kitab Kejadian dituliskan oleh Musa. Musa dikatakan adalah sahabat Allah, sahabat Tuhan. Maka kitab Kejadian ditulis oleh Musa atas ilham Allah. Musa, kira-kira gitu ya bahasa sederhananya, saya menciptakan alam semesta ada 6 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Hari keenam kamu saya ciptakan Adam. Gitu ya. Jadi Musa adalah orang yang menuliskan bukti bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, segala sesuatu yang ada. Itu bukti yang tak terbantahkan. Bukti tertulis, gitu ya. Bukti tertulis. Nah, itu tadi bukti penciptaan. Contoh lain, ya, contoh iman adalah bukti dari saksi mata. Kita tahu keempat Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, itu ditulis berdasarkan saksi mata, ya, berdasarkan saksi mata keempat Injil.
Tentang siapa? Tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di mana Maria ya, yang menjadi saksi mata bagaimana dia didatangi oleh malaikat dan mendengar berita bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, walaupun Maria masih seorang perawan, dia akan mengandung dan melahirkan Yesus. Dia yang menyampaikan, Maria adalah saksi matanya. Kemudian menyampaikan kepada Lukas sebagai dokter. Ya. Lalu Lukas menuliskannya di kitab Lukas. Ya. Kemudian saksi mata lainnya siapa? Ada murid-murid Yesus yang menjadi saksi mata bagaimana Yesus melakukan pelayanan, bagaimana Yesus melakukan penyembuhan, berbagai mujizat. Yesus ditangkap, ya, diadili, disalibkan, mati, dan hari ketiga bangkit. Ya, setelah bangkit, kemudian dia naik ke surga. Murid-murid adalah saksi. Dan atas kesaksian mereka dituliskanlah keempat Injil. Itu adalah bukti. Iman tadi adalah bukti. Kita mengimani itu. Ya, walaupun kita tidak melihat. Kita imanin itu, ya. Nah, Paulus menuliskan berbagai bukti-bukti tentang adanya jemaat Efesus, Kolose, Galatia, Filipi, dan seterusnya sebagai bukti ajaran Tuhan Yesus tidak pernah berhenti sampai kepada kita sekarang, sampai kepada akhir zaman nanti. Itu bukti, ya, perjalanan tentang gereja Tuhan. Nah, ternyata yang kita imani adalah hal-hal yang sudah terjadi pada masa lampau walaupun tidak kita lihat, dan hal-hal masa depan yang belum terjadi tapi kita imani pasti terjadi karena dijanjikan oleh Tuhan yang sudah terbukti semua janjinya Dia genapi. Sekali lagi, iman, kita mengimani yang sudah terjadi masa lampau, penciptaan, ya, sampai dengan masa kita mengimani itu bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kemudian kita mengimani masa depan dengan pengharapan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya seperti Dia menggenapi janji-janji sebelumnya. Bahwa nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya, kita akan menerima, kita akan bersama Tuhan Yesus muka dengan muka di surga. Nah, itu iman. Dulu berlaku iman kita berlaku untuk yang dulu, iman kita juga berlaku untuk yang akan datang. Oke, ya, jangan lupa tuh. Jadi adik-adik kami Marema, mulailah memiliki iman yang selalu bertumbuh, ya, memiliki iman yang selalu bertumbuh. Masih ingat gak? Kebaktian kita tanggal 22 November yang lalu. Ya, saya sampaikan juga waktu itu bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang bertumbuh. Masih ingat? Tanggal 22 November, jangan langsung lupa dong ya. Firman Tuhan yang disampaikan harus diingat. Ya, oke, kita ulangi dah. Ya, cara supaya kita memiliki iman yang bertumbuh secara sehat adalah satu. Yang pertama, konsumsilah firman Tuhan, makanan yang sehat. Makanan kita yang utama supaya iman kita bertumbuh dengan sehat adalah firman-Nya. Supaya kita setiap hari sehat, makanan kita adalah vitamin yang sehat, makanan yang bergizi. Nah, untuk iman yang bertumbuh yang sehat, makanan utamanya adalah firman Tuhan. Ya, jangan lupa, itu makanan kita yang utama. Kedua, pergaulan yang sehat. Jadi kalau tadi sudah makan makanan yang sehat, firman Tuhan, sekarang kita harus cari teman-teman yang bisa mendukung kita bertumbuh. Pergaulan yang sehat. Jangan sampai setelah kita makan makanan sehat, kita datang ke tempat yang tidak sehat, pergaulan yang tidak sehat. Karena iman kita nggak kuat, kita terbawa mereka. Akhirnya makanan kita lupakan. Ya, pergaulan yang sehat. Di sekolah misalkan ya, carilah pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat tidak selalu harus, ketemu teman-teman di gereja, ketemu orang
teman-teman yang sama-sama Kristen, enggak, yang saling mendukung, ya, yang tidak membuat adik-adik jauh dari Tuhan. Carilah itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, supaya kita memiliki iman yang bertumbuh, caranya yang ketiga adalah praktekkan apa yang tadi sudah dimakan, apa yang sudah ikut dalam pergaulan yang sehat. Sekarang praktekkan firman Tuhan itu, ya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang sudah memakan makanan sehat, gizi, ya, kemudian dia hidup dalam pergaulan yang sehat, kalau dia tidak mempraktekkan, maka akan terjadi namanya kolesterol rohani, ya. Kalau orang yang sudah makan tadi, ya, makan enak, makan yang bergizi, kalau dia tidak exercise, kalau dia tidak lakukan sesuatu, bergerak, ya, maka dia akan gemuk, ya. Itu akan berbahaya bagi dia. Jadi bagi orang yang sudah makan firman Tuhan, gitu ya, mengkonsumsi firman Tuhan, pergaulan yang sehat, praktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki iman yang bertumbuh, ya, maka kita akan menjalani hari-hari kita di tahun 2021 ini dengan semangat, karena Tuhan pencipta alam semesta adalah Tuhan yang sama menemani kita di tahun 2020 lalu, dan Tuhan yang sama juga akan menuntun kita di tahun 2021. Ya, maka adik-adik akan belajar sungguh-sungguh walaupun belajar mandiri di rumah secara online. Maka adik-adik akan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak mudah putus asa jika menghadapi berbagai tantangan, dan yang terutama karena iman kita percaya akan bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga nanti. Imani itu dan jalani tahun 2021 dengan penuh semangat dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Melalui Ibrani 11 ayat 1-5 kami mengerti bahwa kami harus memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus dan berpengharapan hanya kepada Engkau. Tolong kami memulai tahun 2021 ini dengan iman yang benar, supaya kami melangkah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan menolong adik-adik kami di dalam mereka belajar secara sungguh-sungguh, mereka bergaul, mereka belajar firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah dengar cerita tadi dari Bang Lukas ya, yang judul atau temanya adalah Faith. Nah, jadi di tahun baru ini, di awal tahun kita diajarin, kita mau beriman sama Tuhan. Kita nggak tahu masa depan kita, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Tapi kita yang tahu bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Bener banget Bang Nehemia. Sekarang untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tahun baru ini, kita masih bisa beribadah. Kita mau mempersembahkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan lagu Yesus Tuhanku Jamin Nisa. Yesus Tuhanku, jamin Nisa, kerina dosaku, tebusina, gelusim baru, jujur kena, meriah ukurku, ngalo kencang. Tuhanku Yesus, kami tetap pengendesanku,
Oke, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita, sekaligus doa syafaat. Nanti setelah itu baru Kak Lena dan Bang Nehemia akan menyampaikan apa aktivitas kita hari ini. Yes. Oke, sekarang kita siapkan hati, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah untuk penyertaan-Mu kepada kehidupan kami, anak-anaknya Tuhan, Madia dan remajanya Tuhan, yang sampai saat ini masih Tuhan izinkan untuk beribadah bersama-sama meski melalui tayangan YouTube. Tuhan, mengucap syukur kami sudah bisa bernyanyi, kami bisa mendengarkan firman Tuhan tadi dari Bang Lukas, dan juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biar Tuhan yang berkati semuanya, khususnya persembahan ini juga, supaya apa yang sudah kami sampaikan dapat juga menjadi berkat bagi orang lain maupun bagi gereja Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Bapa, di hari ini untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan sampai saat ini masih memberikan kami kesehatan, dan jikapun Tuhan kemarin sempat memberikan kami sakit penyakit atau badan yang kurang baik, tapi Tuhan tetap memelihara kami, menyembuhkan kami dan keluarga kami, sehingga kami juga masih dalam keadaan yang baik saat ini. Tuhan tolong, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, maupun orang-orang di luar sana yang masih sakit, yang badannya masih lemah. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang berikan kekuatan, sehingga melalui kekuatan yang dari Tuhan, kami maupun teman-teman kami, orang tua kami dapat melakukan aktivitas dengan baik dan tubuh yang sehat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persekolahan kami. Bapak, sekarang kami masih di masa libur ataupun beristirahat. Nanti Tuhan yang berkati di waktu kami sudah harus menempuh pendidikan lagi ataupun sekolah, Tuhan yang berkati agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, yang belajar dengan baik, membanggakan orang tua, juga membanggakan Tuhan melalui prestasi kami di sekolah. Tuhan yang berkati guru-guru kami, Tuhan yang berkati sekolah di mana kami bersekolah, biar semuanya juga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tempat kami menuntut ilmu dan menjadi anak-anak yang lebih pintar, lebih baik, dan lebih cerdas. Bapak, kami juga mau berdoa secara khusus untuk pekerjaan orang tua kami. Berkati pekerjaan mereka Bapak di kantor maupun mereka yang bekerja di rumah, biar mereka bisa mendapatkan rezeki yang dari Tuhan, sehingga kebutuhan kami bisa terpenuhi, dan keluarga kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami maupun yang jauh dari kami. Kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan, GBKP, berkati pendeta-pendeta dimanapun, berkati modraman kami, klasis kami, maupun runggun kami secara khusus, biar Tuhan yang berkati semua kegiatan gereja kami dapat berjalan dengan baik di tahun yang baru ini. Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi sebelum kami menyampaikan, kami tahu Tuhan telah mengetahui isi hati kami, biar Tuhan yang kabulkan semua permintaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di atas itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, biar Tuhan dosa-dosa dan kesalahan kami ini tidak menghalangi doa ini sampai ke hadirat Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, kita sudah doa syafaat. Sekarang yang ditunggu-tunggu tadi apa? Aktivitas kita hari ini. Tapi sebelum kita aktivitas hari ini, kita mau angkatkan satu pujian. Pujian ini untuk mengantarkan kita untuk punya komitmen beriman sama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, Aku Melayangkan Mataku ke Gunung-Gunung, dari manakah datang pertolonganku? Kita yakin bahwa adik-adik di rumah juga pernah dengar lagu ini.
Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Sudah. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari Sion Takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari Sion Takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Nah, Tuhan yang akan menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, terkait dengan itu Bang Nehe, aktivitas kita pada minggu ini adik-adik adalah tentang komitmen. Tadi dalam renungan kita bersama dengan Bang Lukas sudah diungkapkan tentang komitmen ya. Dan hari ini adik-adik diajak untuk menulis surat untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau Kalena akan nulis surat untuk Kalena, Bang Nehe akan nulis surat untuk Bang Nehe. Nah, isinya apa Kak? Isinya adalah mengingatkan diri kita tentang komitmen kita untuk beriman kepada Tuhan di tahun ini khususnya 2021 dan seumur hidup kita. Jadi Bang Nehe contohnya itu bisa seperti Dear Lena misalnya ya, atau kepada Lena. Lena, ingat ya bahwa sepanjang 2021, nah kira-kira isinya seperti itu Bang Nehe. Tapi surat ini adalah tentang komitmen adik-adik sendiri, gimana adik-adik mengingatkan diri sendiri untuk punya komitmen beriman kepada Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah surat itu jadi pengingat adik-adik. Misalnya Benar nanti banget. sudah Februari, kalau misalnya nanti Bang Nehemia memilih nggak dimasukin ke amplop Kak, Bang Nehemia mau taruh di pintu, jadi Bang Nehemia Boleh pasti kan juga. hias tuh supaya bagus. Nah di pintu nanti pas Februari lihat, duh aku masih jalanin komitmennya nggak ya gitu. Ataupun kalau adik-adik memilih dimasukkan lagi ke suratnya, nanti bisa tiap awal bulan atau akhir bulan dilihat apakah masih menjalankan komitmennya itu. Bener banget. Jadi itu aktivitas kita pada minggu ini. Seperti itu. So, tetap semangat dan beriman sama Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan berkati. Tuhan berkati.